Pada episode kali ini, gue akan bahas 3 kematian yang tidak bisa dihindarkan. Walaupun lo lakukan hal yang biasa yang dilakukan kebanyakan orang, tapi nasib semua orang berbeda-beda bro. Di kisah nyata yang pertama, dia dan teman-temannya nongkrong di tempat biasa. Kisah nomor 2, cuma gara-gara manjat pagar. Dan kisah terakhir, kisah nomor 3, cuma bermain di taman kanak-kanak. Dan yang keempat, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kisahnya. Pada tanggal 20 Agustus 2012, tepat sebelum tengah malam, ada seorang mahasiswa berusia 19 tahun bernama Rosemary dan sahabatnya Elizabeth Nash yang berusia 19 tahun. Mereka berjalan di Main Street di kampung halaman mereka di Ellicott City, Maryland. Itu adalah malam terakhir mereka bersama sebelum mereka pergi masing-masing kembali ke perguruan tinggi di negara bagian terpisah. Dan untuk mengakhiri apa yang terasa seperti musim panas yang sempurna, mereka memutuskan untuk minum beberapa bir meskipun mereka masih di bawah umur, dan menuju ke tempat nongkrong favorit mereka, yaitu di jembatan kereta yang membentang di atas Main Street. Jembatan kereta api secara harfiah adalah jembatan, tetapi untuk kereta yang sekarang harus jelas jembatannya karena ini tidak seperti tempat persembunyian pemberani rahasia. Banyak orang tahu tentang itu. Banyak anak-anak di kota, termasuk Rose dan Elizabeth, yang telah berada di sini berkali-kali. Dan sementara ada rel kereta aktif yang melintasinya. Tepian di jembatan tempat semua orang akan duduk ketika mereka berada di sana, yang berjarak beberapa kaki dari rel, yang katanya sangat aman. Yang keluar dari jalan, lo bisa berada di sana melihat ke bawah, ke kota, dan kereta benar-benar bisa lewat begitu saja dan tidak mempengaruhi orang-orang yang ada di situ. 99% itu lumayan aman karena tempat tongkrongan ini lumayan jauh tuh dari rel keretanya. Jadi secara keseluruhan itu aman banget. Jadi Elizabeth dan Rose memanjat ke jembatan kereta api dan mengambil tempat duduk mereka di sepanjang tepian dengan jalur aman. Dan kemudian mereka membuka beberapa bir dan mulai berbicara tentang semester mendatang. Mereka berbicara tentang kelas mana yang akan mereka ambil dan apa yang mereka nantikan. Dan sungguh betapa mereka akan saling merindukan satu sama lain di kemudian hari. Dan kemudian pada suatu saat, Rose mengeluarkan ponselnya dan dia mengambil foto kakinya dan Elizabeth yang menjuntai ke bawah jembatan. Pada dasarnya foto itu menangkap kaki-kaki seperti melayang di atas Main Street. Lalu dia memposting foto itu ke situs Twitter atau X sekarang. Kemudian begitu dia menekan posting, dia dan Elizabeth mendengar suara melengking keras datang dari belakang mereka. Dan ketika mereka berbalik untuk melihat apa itu sesuatu yang besar menabrak mereka dan kemudian menjadi hitam. Suara melengking keras itu adalah suara kereta yang lewat tepat di belakang mereka. Loh, kenapa keretanya bisa nyampe padahal mereka kan jaraknya jauh tuh dari rel, dan kenapa itu bisa terjadi? Tetapi ingat, relnya diatur cukup jauh ke belakang sehingga lo tahu kereta itu tidak dapat menabrak mereka. Dan dalam kasus ini, kereta itu bukanlah hal yang menabrak kedua gadis itu. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang benar-benar malang yang terjadi pada mereka. Nasibnya aja yang waktu itu buruk. Ketika kereta itu melewati gadis-gadis itu, sebagian besar ada mobil yang tergelincir, bukan skala penuh seperti mobil yang keluar dari rel di mana-mana. Tetapi sebaliknya, beberapa dari mobil-mobil ini pada dasarnya terguling ke sisi mereka berdua. Dan beberapa dari mobil-mobil yang terguling itu
membawa ribuan ton batu bara, dan ini adalah mobil-mobil terbuka. Lo benar-benar dapat melihat batu bara saat kereta lewat, dan saat kereta lewat mobil-mobil itu terguling semua. Batu bara ini melongsor keluar dari mobil itu, menghantam Ross dan Elizabeth dan mengubur mereka sepenuhnya hidup-hidup, seperti mereka berada di bawah longsoran salju. Tetapi bukan salju, tapi realitanya ini batu bara. Dan pada saat gadis-gadis itu ditarik keluar dari batu bara itu, mereka sudah meninggal dunia. Ross dan Elizabeth adalah satu-satunya 2 korban jiwa dari anjloknya kecelakaan ini. Keluarga mereka kemudian akan menuntut perusahaan kereta api dengan tuduhan kelalaian, meskipun jumlah pastinya tidak pernah diungkapkan. Pada tanggal 27 Oktober 2014 pukul 6 sore, ada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun bernama Jesus Mens. Dia sedang bermain basket dengan sekelompok teman-temannya di lapangan basket luar ruangan di Kinloch Park di Miami, Florida. Teman-temannya itu telah terbagi menjadi 2 tim dan berada di tengah-tengah permainan yang sangat intens, dan permainan itu cukup sengit dan tim Jesus bermain cukup baik. Tetapi pada suatu saat ketika Jesus dan timnya menguasai bola, salah satu dari rekan setimnya hanya dibuat bingung oleh pertahanan lawan yang sangat epik, dan temannya nekat melakukan tembakan 3 angka gila. Tembakan gila ini dari belakang garis dan bolanya hanya meluncur melewati ring. Kalau masuk pasti itu 3 poin. Dan tembakan gila itu sama sekali tidak mengenai bingkai ring dan memantul dan kemudian melewati pagar rantai di tepi taman. Dan segera setelah ini terjadi, Jesus dan semua teman-temannya mengeluarkan erangan kolektif karena mereka tahu pada dasarnya apapun yang melewati pagar itu akan hilang selamanya. Tetapi yang mengejutkan Jesus, salah satu temannya menoleh ke Jesus dan berkata, "Hai, kenapa kamu tidak melempati pagar itu dan mengambil bolanya? Ya, supaya kita bisa melanjutkan pertandingan yang sangat seru ini." Jesus benar-benar tidak mau melakukan itu. Maksudnya, dia sudah datang ke taman itu sejak dia berusia 1 tahun bersama keluarganya. Ibu dan ayahnya selalu menyuruhnya untuk tidak pernah memanjat pagar itu. Namun teman Jesus yang memintanya melakukan itu mengubahnya menjadi tantangan, dan dia berkata, "Ayolah Jesus, lompati pagar itu dan ambil bolanya." Teman-temannya yang lain pun mulai menyadari hal itu, dan mereka terus menghasut dan berkata, "Ya Jesus, pergilah ke sana dong, tolong banget ambil bolanya." Jadi Jesus tahu ini bukan ide yang bagus. Dia berkata, "So, aku tidak bisa melewati pagar itu." Namun di sini dia dikelilingi oleh teman-temannya yang pada dasarnya menghasutnya terus-menerus untuk melakukannya. Dia tidak ingin terlihat lemah atau takut, jadi dia berkata, "Ya oke, baiklah, aku akan mengambilnya." Jadi Jesus meninggalkan lapangan basket dan berjalan ke pagar itu. Pagar itu ya tingginya sekitar 7 kaki dan ada kawat berduri di atasnya. Jadi ketika dia berdiri di sana sambil melihat pagar itu, dia berbalik dan teman-temannya semua tersenyum dan berkata, "Ya oke, bolanya pergi ke sana tadi kelihatannya. Ya ambil saja." Jadi dia berkata, "Oke," dan mulailah dia memanjat tuh pagar, dan dia sampai ke atas dan dia mencapai kawat berduri, dan dia dengan sangat hati-hati memposisikan dirinya sehingga dia mencari posisi ternyaman baginya. Tetapi tepat setelah dia melewati kawat berduri, dia seperti jatuh ke sisi lain pagar. Dia menyentuh tanah dan dia agak terguncang karena membentur tanah dengan cukup keras. Lalu dia berdiri membersihkan dirinya. Dia menyadari dia baik-baik saja dan dia berbalik ke teman-temannya melalui pagar. Sekarang teman-temannya dan mereka semua menyemangatinya, dan sekarang Jesus merasa sangat percaya diri dan dia tersenyum pada teman-temannya seperti dia adalah pahlawan sekarang, dan dia berbalik dan benar saja ada bola basket hanya beberapa kaki jatuhnya. Jadi dia berjalan mengambil bola basket dan melemparkannya melewati pagar kembali ke teman-temannya, dan dia pun berhasil mengambil bolanya. Dan Jesus hendak memanjat pagar dan bergabung kembali dengan teman-temannya karena kan bolanya udah dia dapatkan tuh.
Tapi ketika dia kebetulan melihat ke arah tempat bola basket berada, dan dia melihat ada bola basket lain yang telah hilang dari pagar ini, kecuali bola basket ini berada di sisi lain pagar. Pada dasarnya begitu lo memanjat pagar yang pertama, ini pagar beberapa kaki, kemudian ada pagar kedua. Ini adalah dua pagar yang Yesus dan semua orang yang pernah datang ke taman ini diperingatkan untuk tidak pernah memanjatnya. Tetapi Yesus telah memanjat pagar yang pertama dan dia punya bola basketnya. Dan dia berpikir, gue bisa memanjat yang kedua juga nih, dan gue bisa mendapatkan bola basket itu. Dan kemudian kita akan punya dua bola basket. Jadi jika kita kehilangan yang satu, kita punya cadangan. Jadi tanpa memberitahu teman-temannya Yesus pun berjalan ke pagar kedua yang pada dasarnya identik dengan pagar pertama sekitar 7 kaki tingginya. Sekelompok kawat berduri di atas dan dia dengan hati-hati memanjat ke atas dan dia semacam memposisikan dirinya di atas kawat berduri, dan kemudian dia jatuh ke sisi lain, kecuali kali ini ketika dia menyentuh tanah setelah melatih pagar kedua itu, sesuatu yang mengerikan terjadi dalam hitungan detik. Setelah Yesus mendarat di dalam area berpagar kedua, teman-temannya kembali ke lapangan melihat apa yang terjadi, dan mereka mulai benar-benar panik. Mereka berteriak, mereka berlari, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya salah satu dari mereka menelpon 911, dan kemudian beberapa menit kemudian responden pertama muncul dan mereka menemukan teman-temannya Yesus di sana. Mereka benar-benar panik, mereka semua menuju ke arah area berpagar dan responden pertama yang mereka lihat, dan mereka langsung tahu hampir tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan Yesus. Alasan pagar-pagar itu benar-benar terlarang. Alasannya keluarga Yesus secara khusus memperingatkannya sejak dini dia masih kecil untuk tidak pernah memanjatnya, yaitu dengan alasan adalah karena di dalam area berpagar kedua ada jaringan listrik dan ada tanda-tanda di seluruh kedua pagar ini yang memperingatkan orang-orang untuk menjauh bahwa itu berbahaya, tidak boleh masuk tanpa izin, seperti kematian akan terjadi jika Anda memaksa untuk masuk. Tetapi Yesus mengabaikan peringatan itu, lalu dia memanjat pagar pertama dan dia memanjat pagar yang kedua juga. Kecuali ketika dia mendarat di dalam area berpagar kedua itu, dia mendarat di kabel listrik beraliran listrik yang sangat tinggi. Yang diketahui tegangan listrik itu mencapai 5000 volt. Sekitar itu listrik mengalir di tubuhnya. Untuk referensi, rata-rata peptid aja mengandung sekitar 3000 volt listrik. Jadi begitu Yesus mengenai kabel itu seperti setara dengan 2 sambaran petir sekaligus yang menyambarnya. Tapi tidak hanya satu kali, itu berulang-ulang. Dan begitu sayangnya Yesus meninggal segera setelahnya. Pada tanggal 22 April 2023 di sore yang cerah, ada seorang ayah 3 anak berusia 49 tahun bernama George Kev. Dia entah bagaimana awalnya sedang merangkak melalui sistem gua di Cumbria, Inggris. Dia berlutut dan menyeret jalannya ke depan, dan satu-satunya cahaya yang membimbingnya melalui terowongan kecil yang sempit ini cuma senter kening. Jadi Carl adalah seorang petualang. Dia menyukai hal-hal seperti panjat tebing dan menjelajahi gua, tapi gua khusus ini dia tidak begitu familiar. Dia hanya pernah ke sini beberapa kali dan dia tidak punya peta, jadi sebenarnya dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi Carl tidak khawatir sama sekali karena dia tahu ini adalah sistem gua paling aman yang pernah dia jelajahi. Faktanya tempat ini sangat aman sehingga seringkali orang-orang datang dengan anak-anak mereka dan membiarkan mereka berlarian bebas tanpa takut mereka akan terluka. Jadi Carl tidak khawatir di sini, dan dia juga berpikir dalam hati, alah, anak gue aja tahu gue tidak terlalu jauh dari mereka atau di dalam terowongan khusus ini, dan dia sebenarnya masih bisa mendengar orang lain dan anak-anak mereka tepat di belakangnya. Jadi sekali lagi, meskipun dia tidak benar-benar tahu di mana dia berada, dia merasa baik-baik saja. Jadi Carl terus merangkak melalui terowongan ini dan akhirnya dia mencapai persimpangan berbentuk T. T ini dimana dia hanya harus memilih antara ke kanan dan ke kiri.
Dan sekali lagi, dia tidak punya petanya. Dia tidak benar-benar tahu kemana dia akan pergi. Jadi dia memutuskan, oke, aku akan kemana saja. Jadi dia mulai menyusuri terowongan ini yang sangat mirip dengan terowongan yang baru saja dia datangi. Tetapi saat dia merangkak, dia mulai merasa seperti dinding di sekelilingnya menyusut dan semakin sulit untuk mendorong tubuhnya melalui terowongan ini. Dan kemudian akhirnya ketika terasa begitu ketat di sekelilingnya dan itu menjadi begitu klaustrofobia yang mungkin sebaiknya ia berbalik saja. Ia mencapai jalan buntu, hanya itu yang terjadi. Belokan ke kanan hanyalah jalan buntu dan ia berpikir, baiklah saya akan berbalik dan kembali ke jalan yang sama seperti saat saya datang. Dan mungkin menjelajahi sisi kirinya tadi. Jadi untuk melakukan itu, Kat harus memutuskan dia akan membuat putaran balik dengan tubuhnya. Dia benar-benar akan berbalik atau berbelok dan kembali ke jalan yang dia lalui dengan kepala dan tubuh bagian atasnya. Jadi dia menghadapi jalan buntu tuh, dia berlutut dan mulai melakukan putaran berbalik badan. Dia berputar dan membuat kepala, bahu dan bagian atas tubuhnya terlipat hingga melihat ke arah dia datang. Seperti lo berbelok, seperti lo di sini di ruangan sempit nih. Terus lo berbelok ke arah berlawanan. Kalau lo terus menuju ke depan, lo akan terjepit dan meninggal. Dan dia tidak mau itu terjadi. Jadi dia memutuskan untuk berbelok tuh, melingkup di ruangan yang sempit ini. Jadi saat dia melingkup ini, itu tubuhnya tuh akan semakin sempit dan membuat huruf seperti huruf U karena dia ingin berbelok ke bagian bawah. Jadi saat dia ingin berbelok ke bagian bawah itu menjadi sempit, malah dia akan seperti terjepit karena kepalanya udah sejajar tuh dengan badannya untuk mengubah posisinya, tapi dia terlalu besar secara fisik untuk membuat bagian bawahnya menyelesaikan putaran balik tadi. Jadi dia benar-benar terjepit dalam posisi berbentuk huruf U yang seperti gue jelaskan tadi. Dia tidak bisa melakukan apapun karena dia udah pas-pas body itu lubangnya. Jadi untuk dia berbelok itu akan kelihatan sempit. Kalau maju semakin sempit, kalau mundur pun tidak bisa. Kalau berbelok itu akan menjadi sangat parah. Tetapi Kurt tidak panik karena dia tahu ini adalah tempat yang aman. Ini bukan masalah besar. Tidak ada yang terluka di sistem gua ini. Lagi-lagi dia yakin bahwa dia akan selamat. Dan saya hanya perlu memikirkan kembali bagaimana saya kembali ke jalan yang saya lalui tadi. Ujarnya, jelas upaya putaran balik ini tidak kunjung berhasil. Jadi dia memutuskan, oke, mari kita atur ulang caranya. Saya akan menarik bahu dan tubuh bagian atas saya ke belakang dan saya akan mengatur ulang menghadap jalan buntu. Pada dasarnya saya akan kembali ke posisi yang baru saja saya masuki. Kecuali ketika dia mencoba menarik tubuhnya ke bagian atas dan kepalanya, dia akan kembali ke posisi yang sama seperti sebelumnya. Dan bahunya kembali ke tempat dia menghadap jalan buntu. Dia menyadari dia juga terjebak dalam arah itu. Dia tidak bisa kembali ke jalan dia sebelumnya dan dia tidak bisa kembali ke arah dia datang. Dia terjebak dalam bentuk U ini dan tidak bisa pergi kemana-mana. Udah stuck tuh di situ. Lalu Kurt mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah tempat yang aman. Anak-anak bermain di sini seperti ini bukan masalah besar. Aku akan baik-baik saja. Jadi dia mencoba berbelok sekali lagi. Lalu dia menggoyangkan dirinya sendiri dengan satu atau lain cara. Tetapi itu seperti tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa keluar dari bentuk U ini. Dan ketika itu terjadi, dia mulai panik. Detak jantungnya mulai meningkat menjadi lebih sulit untuk bernapas. Rasanya seperti dinding gua ini seperti menekannya dan tak lama kemudian dia menjadi sangat klaustrofobia. Rasanya seperti dinding terowongan ini menghancurkannya perlahan-lahan dan dia benar-benar mulai panik dan dia hanya
mulai berteriak minta tolong. Segera petugas dan beberapa staf yang mendengar Kurt berteriak masuk ke sistem terowongan ini dan benar-benar melihat Kurt dalam keadaan terjepit. Mereka bisa melihatnya dalam bentuk U itu. Ini benar-benar terjepit dan awalnya mereka tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Tetapi ketika mereka mencoba menariknya keluar, mereka tidak bisa membuatnya bergerak. Maksudnya dia benar-benar terjepit di sini. Jadi ketika merasakan bahwa ini adalah keadaan darurat yang sebenarnya, staf tersebut mundur dan mereka memanggil pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran pun datang dan mereka juga tidak bisa mengeluarkan Kurt. Dia terjebak, jadi Kurt segera menyadari bahwa yang bisa dia lakukan di sini hanyalah berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang. Karena posisinya saat ini benar-benar membatasi pernapasannya. Belum lagi terowongan itu sendiri menekannya semakin dalam. Jadi dia hanya mencoba untuk tetap tenang dan mengatur napasnya. Dia terus berpikir, gue tahu tim penyelamat, mereka ada di sana. Mereka akan mengeluarkanku dari sini dengan cepat. Gue tahu itu. Tetapi yang mengejutkan, semua responden pertama mereka tidak mengeluarkan Kurt dengan sangat cepat. Sebaliknya akan memakan waktu 4 jam yang menyiksa untuk akhirnya membebaskannya. Dan selama 4 jam itu Kurt semakin lemah dan semakin panik. Dan setelah 4 jam berlalu akhirnya Kurt keluar dari terowongan itu. Dia dilarikan ke rumah sakit terdekat dan dirawat di unit perawatan intensif. Dan di sana mereka akan menemukan dia telah menderita semua cedera, remuk yang sangat parah karena berada di posisi itu begitu lama. Dia mengalami kerusakan tulang yang parah, kerusakan organ, dan kerusakan saraf. Dia dalam kondisi yang mengerikan dan meskipun upaya heroik oleh staf medis untuk mencoba menyelamatkan Kurt, namun akhirnya dia meninggal 8 hari kemudian karena luka-luka itu. Dan kematiannya akan menjadi berita besar karena benar-benar tampak mustahil seseorang bisa mati di sistem gua itu. Karena itu dimaksud untuk menjadi sangat aman. Sistem gua ini tidak seperti sistem gua bawah tanah tempat para penjelajah. Gua ini hanyalah direncanakan untuk sistem gua untuk anak-anak. Itu adalah permainan anak-anak. Semua terowongan di gua itu sendiri terbuat dari plastik. Jadi anak-anak bisa merangkak dan menjelajahi. Tetapi orang dewasa memberitahu mereka juga bisa melewati terowongan itu dengan anak-anak mereka. Dan Kurt pergi ke pesta ulang tahun untuk salah satu teman anak-anaknya. Dia membawa serta anak-anaknya dan menjadi ayah yang berbakti. Dia langsung masuk ke sana bersama anak-anaknya dan merangkak ke sana kemari dan bermain-main dengan anak-anak sampai sayangnya dia pun terjebak di gua terowongan anak-anak tersebut dan meninggal dunia. So jadi itu adalah 3 kisah kematian tidak mengenal tempat. Dan jangan lupa untuk berlangganan dan sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.